Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop. Pada saya dan juga Terry yang siap membahas Moving episode 12-13. Keren banget sih. Pokoknya konten ini tiap Kamis ya. Kita bahas update terus. Bener, kita bahas Moving yang sudah tayang kemarin. Dan kemarin udah tayang episode 12-13. Kita bakal bahas sama-sama. Yang pertama, kita ingat lagi apa yang terungkap di episode 12-13. Kalau versi aku akhirnya terungkap bekas apa tuh? Luka yang ada di Jang Ju-won. Ternyata itu tuh bekas dari 2 tembakan yang dia terima. Satu untuk melindungi Lee Min Hyun dari tembakan Kim Do-sik, dan satu lagi itu tembakan untuk melindungi temennya yang waktu di pencarian orang Korea Utara. Tentara ya. Bener. Terus ada ini juga teh. Akhirnya ketahuan si Naju, terus bapaknya Cha Tae-hyun. Iya, itu 3 orang itu udah mulai nongol nih. Ternyata mereka tuh sempat ada di Black Mission. Black Team, sorry. Black Team ya, mereka satu tim juga. Tapi ternyata beda angkatan ya, berarti Beda sama angkatan. Kim Do-sik ya. Iya. Di situ mereka masih belum kelihatan banget ya kekuatannya apa ya. Aku cuma tahu yang listrik doang. Oh, kalau itu tuh 3 orang itu yang bapaknya Cha Tae-hyun, istri, ya. yang dibawa Aki. Itu Aki. Gue pikir botol minum. Dari awal kan dia bawa pegang apa tuh namanya? Baterai. Kalau yang waktu dia jadi agennya mah dia bawa Aki tuh di situ. Supaya tidak over. Iya. Kelebihan listrik Bener, gitu ya. bener, Jadi bener. ditaro gitu. Iya, terus yang cewek itu dia tembus pandang. Oh gitu. Ada lagi yang punya keahlian bisa mengendus dan katanya dia bisa mencari siapapun berasal dari jejaknya. Itu kayak nyebelin banget sih orang itu. Akhirnya terungkap itu juga tuh. Jadi di episode awal-awal juga dia kan muncul masuk ke sekolah, terus dengan cara mengendus-endus kayak Ngendus kayak orang pilek gitu kan. Dan emang dari mukanya udah nyebelin sih orang itu. Aku juga ini sempet penasaran, kirain tuh dia salah satu petinggi gitu. Tapi dia hanya oportunis yang pengen nyari kesempatan aja. Jadi kayak pengen kelihatan berjasa sih kalau gue lihat kayak gitu. Bener. Dan itu kemampuannya bagus loh. Bisa mencari. Matanya kenapa? Bisa mencari siapapun. Belum tahu. Coba ya kita perhatikan lagi. Itu kemampuan yang bagus banget sih. Jadinya kemana-mana bosnya nyuruh nyari siapa bisa ketemu gitu. Termasuk si Bongsok juga kan. Akhirnya ketemu ya. Sama itu ada juga yang dari Korea Utara yang kayaknya kuat banget tuh, yang Iya, bisa ngelempar-lemparin batu. Dia tuh udah muncul belum sih? Aku belum perhatiin. Si orang Korea Utara yang kuat ngedorong batu. Belum lihat sih. Belum ya? Tapi ada satu adegan yang ketemu di settingnya di Korea Utara, ada bos yang nyuruh gitu, yang liatin video. Itu bukan sih? Kayaknya itu deh. Jadi dia tuh masih ada di Korea Utara. Kita kayak harus flashback lagi dan nonton episode sebelumnya untuk gitu. Karena ini tuh emang gaya bertuturnya tuh unik banget ya. Jadi kayak misalnya di episode sebelumnya kayak banyak banget pertanyaan sih. Nah, jawabannya tuh kayak muncul di episode berikutnya. Jadi kita kayak bentar dulu, ini kita nonton yang kemarin. Oh, ternyata gitu. Kayak gitu ya. Bener. Kan jadi itu kan dibubarkan tuh timnya. Tim ANSP itu kan dibubarin. Sampai akhirnya akan diadakan kembali karena dapat rumor karena katanya di Korea Utara mereka punya tim supranatural juga. Jadi kalau mereka punya, kita juga harus punya dong. Iya, tuh kan. Gitu. Tapi ungkapan kita harus punya itu dari Korea Utara dulu teh. Kalau Korea Selatan punya, kita juga harus punya. Kamu kalah. Iya. Dua-duanya sama-sama. Gitu. Tapi yang paling gemes adalah di episode kemarin 12. itu mulai terungkap itu sih kelahiran Bongsok dan Hisu. Iya, Bongsok bener. kecil dan Hisu kecil yang kalau Hisu kayaknya belum ketahuan ya kekuatannya, masih kecil karena emang sulit dideteksi kecuali dites kan. Bener. Kalau Bongsok udah ketahuan melambung-lambungnya itu sampai ketika masih bayi di atas rumahnya dikasih jaring-jaring supaya nggak kebablasan. Iya. Karena kejadian. Tiba-tiba dia melambung dan hilang ke angkasa dan harus dicari sama bapaknya. Kebayang kalau bapaknya nggak ada, itu gimana Minyon nyarinya? Bener, Ya kan? susah. Itulah makanya yang bikin dia di episode berikutnya terlihat sangat protektif.
sama bungsu kemana-mana disuruh pakai batu, di mana disuruh bawa beban. Karena ini pernah kejadian ya kan. Kalau nggak ada bapaknya yang nyari, lah gue nyari kemana? Ya benar Gitu juga sih. Ya kan, Jadi, itu pertanyaan-pertanyaan make sense, kayak ya. kenapa sih lu kok protektif banget sampai si bungsu tuh kayaknya stres banget. Kenapa sih gue segala dilarang, gue nggak boleh ini, gue nggak punya teman. Iya karena lu kalau udah ngilang gue susah nyari lu di angkasa sana gitu. Bener. Itu sih ya bikin. Iya ya, bongsok tuh kalau hilang susah ya. Kalau anak biasa mah kan paling ke rumah tetangga. Iya, dia carinya paling di warung siapa, warung mana, Mama Lilis gitu kan. Ke PS gitu. Kalau dia tuh kan iya. susah gimana nyarinya sampai si Dusik aja pas mau ditangkap. Lu kesian banget gak sih dia dikasih tali kayak layangan. Karena dia sekalinya dia terbang, itu siapa yang bisa ngejar coba. Iya, benar. Ingat kan ya pas bagian dia ditangkap, dikasih tali, pas dia mau terbang, ditarik talinya gitu kan. Iya, Namanya dia punya kekuatan seperti itu. Itu tuh berarti si Dusik sekarang tuh ada tapi ditangkap gitu. Ini Bagaimana masih, ya? nah ini yang masih jadi pertanyaan. Karena dia kemana nih? Dia abis ditangkap kemarin, dia kabur nggak sih? Iya. Karena kan ya maksudnya Bongsuk sama Mihun kan hanya berdua aja, berarti dia kemana gitu. Iya. Tapi kayaknya kabur kalau kata gua, karena si Mihun kan ya bikin restoran Namsan Donkatsu, terus dia kayak di atasnya dicat warna ungu, dia kayak pengen kalau lo nyari nih gua ada di sini. Iya. Dan pesan terakhirnya Kim Dusik juga gitu, kemanapun kalian pergi aku akan menemukan kalian. Gitu. Sedih. Iya. Padahal itu gemes banget sih kehidupan mereka sebagai para petani apel. Betul, itu ada satu momen dimana ini apel di atas apa aku? Aduh, Keluarkan padahal kan kesaktian tinggal aku. ini aja. Deh. Tangga mana tangga? Akhirnya pakai tangga. Itu karena berarti dia memutuskan untuk hidup sebagai manusia biasa dan dia nggak pengen pakai kekuatannya. Kekuatan. Atau mungkin juga takut terdeteksi apa gimana. Benar kali. sih. Bisa. Dan momen yang bikin aku kagetnya ada orang yang pesen apel itu. Itu kan si yang mengendus-endus itu kan. Gile, dan akhirnya ketahuan. Ketahuan ya. Dari situlah ada penyerbuan ke keluarganya Kim Dusik ya. Dikeroyok kan di mereka. Dan si orang 3 orang itu muncul di situ ya kan. muncul di situ ya, nangkep kan. Iya, dan ketembak sama cewek si Naju yang bisa apa tuh namanya menembus pandang gitu. Dan lanjut ke episode ke-13. Jang Juwon, judulnya aja udah Jang Juwon. Dari judulnya itu udah Jang Juwon mengingatkan aku ke judul-judul yang ada di Masgirl. Iya, judul-judulnya itu nama-nama karakternya ya kan. Stres gue kalau udah ngomongin Masgirl. Dan aku udah yakin di episode 13 ya pasti akan bercerita inti soal si Jang Juwon ini gitu. Jadi ini episode 2 episode itu adalah tentang kelahiran Bungsuk dan Hisu dan kenapa kita dikasih lihat alasannya kenapa Dusik nggak ada dan ibunya meninggal ya ibunya. Ibunya siapa? Hisu. Ibunya Hisu. Iya. Tabrakan Hisu. kalau dia ya. Benar. Dan masih belum ketahuan Iya, itu iya. peristiwa tabrakannya gimana masih belum ketahuan. Terus di episode 13 ini jadi bisa dibilang episode 3-nya yang spesial buat Jang Juwon gitu karena sebelumnya kita udah dapat dia 2 di minggu lalu. Ngitung loh. Spesial Jang Juwon. Dia kan gampang ngitungnya juga. Yang ini Jang Juwon lagi gitu dan menurut aku yang 13 ini aktingnya Jang Juwon, dia harus dapat semua penghargaan di Korea maupun internasional, termasuk Oscar, termasuk Emmy Award mungkin kalau ada. Jangan Bagus maksa banget, gila. Jangan maksa. Ya Allah. Si emang. Scene terakhirnya tuh nggak teh? Yang dia nangis Si sambil pakai Liv, baju. pakai celana. Parah banget. Gue ikut Aku nangis merasa juga. ya kita semua tuh nggak berhak sedih, karena dia udah yang paling sedih. Tersedih di dunia tuh dia yang ngalamin. Yes. Lebih sedihnya lagi dia nggak bisa mati. Iya, nggak bisa mabok lagi. Gak bisa mabok lagi. Gue stres nih, gue pengen Iya. mabok. Aduh, Udah aku 24 botol. Masih ngetik Kagak dan satu mabok. jari doang, Ngetiknya kayak udah gini. error, terus diulang lagi. Terus Aku pengen di-restart. mabok, pengen melupakan ini semua. Nggak bisa. Harus sadar. Kenapa harus dia yang paling sedih di dunia ini? Gitu. sedih banget. Dan dia tuh paling penyayang kan. Sebenarnya ya. Jadi tuh orangnya sederhana dan praktikal gitu. Jadi dia kayak gak suka kayak kerja yang rumit-rumit atau misalnya kayak urusan perasaan juga dia kayak nggak suka yang rumit-rumit. Jadi dia jebret-jebret. Makanya kayak perasaannya tuh kayak raw gitu, kayak kasar. Jadi kalau sedih sedih banget, kalau bahagia bahagia banget gitu. Jadi nggak yang orangnya tuh nggak rumit, simple gitu. Sedih sih.
dia rela mengorbankan dirinya tuh sering banget kan, relain dirinya sendiri untuk orang lain. Ini aja dia tuh mau resign, mau melakukan apa yang dia inginkan. Lihat formulir penyewaan PNS. Rumah aku berhenti di PNS, rumah ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Duh, ya udah deh. Terus dia kata-katanya, aku bahagia. Gila. Tapi banyak yang sering ngesengin dia ada juga, yaitu Kim Do-sik. Iya, misi yang ke Rusia tuh. Cus. Diajak terbang perginya. Si Jang Juwonnya udah bilang, aduh, Do-sik-san be, kamu keberatan dong kalau bawa 2 orang. Bawa 2 orang, 1 aja. GR amat loh gitu. Akhirnya ditinggal. Enggak. Kamu marah karena aku panggil kamu Kim Do-sik kan? Kayak gitu. Enggak. Dia sukses besok maaf. Dia akhirnya di Rusia. Iya, di Rusia. Padahal di komplek rumah aja dia nyasar. Di komplek nyari rumah sendiri dia nyasar, ditinggalin di Rusia. Benar, bayangin. Gak bawa paspor, gak bawa duit, iya, gak ngerti bahasanya. Kejam memang Kim Do-sik. Kejam banget Kim Do-sik, aduh. Iya, setega itu ya. Tapi mereka emang ini 2 karakter ini kan Kim Do-sik itu dia pemikir ya. Dia pemikir, sedangkan dia tuh kayak yang mengeksekusi. Jadi mereka emang cocok gitu kan, yang satu simpel, yang satu rumit orangnya. Makanya misi terakhir mereka berdua aja sebagai partner itu kata kunci untuk pekerjaan terakhirnya cuman seperti biasa. Gila ya, dasar agent cerdas banget gitu. Gue kalau misalnya ada di situasi kayak gitu kayak harus dijelasin. Iya, nanti gue mau nembak di atas, lu tahan tangannya nih. Dulu ketemu ngambil kopi, gue harus dijelasin sejelas-jelasnya. Dia cuman biasa. Kamu ngopi aja. Saking chemistry gitu ya. Aku lakukan seperti biasa. Aku dari atas, kamu di bawah. Kalau dijelasin, ntar gue tembak, lu tahan gitu. Bener. Emang di sini sempurna banget lah Jo In Sung. Iya sih. Mantap. Semuanya sempurna. Dia jadi bapak-bapak aja sempurna. Jadi bapak-bapak ngurusin anak, ngurusin popok, cuman pakai kaos oblong dan celana. Iya bener. Kok bisa ya dia Ajuma punya gitu kan. aura gitu? Aura. Beda drama. Dan scene yang aku ingat di episode 13 ada teh. Apa tuh? Waktu si Jang Ji-won lagi berburu mata-mata dari Korea Utara, ada satu granat yang dilempar ke tengah-tengah tentara, dan dia loncat, nutup ledakan pakai tubuhnya sendiri. Si orang pada kaget. Dan itu kameranya itu agak jauh lah gitu, jadi kita bisa melihat gitu. Oh, lu lihat? Begini di. Kayak itu sampai gitu. Adegan dicongkel gitu, coba gini di. Gila itu. Terlalu cemen. Keren itu ya? Keren banget itu. Sini tuh aku suka banget. Pokoknya untuk yang suka action, pantasan mahal. Pantesan mahal. Gila itu yang batu diturun-turunin aja itu realistis banget, tau gak sih? Bener Karena ya? kayak kameranya tuh gimana sih? Kayak kameranya di sini terus batunya kayak ngelewatin gitu ya, kayak 3 dimensi apa gimana gitu ya. Aku suka banget dengan mahal. semua yang ada Iya di deh, moving ini. tahu deh, ngerti. Keren banget. Oke, yang terakhir apa yang belum terungkap ya menurut Eri? Yang belum terungkap. Yang pasti kekuatan mereka dari mana masih belum juga. Sebenarnya sumber kekuatannya dari mana? Dan sebenarnya musuh bebuyutannya siapa sih? Yang gue bingung tuh, jadi sebenarnya mereka nanti akan melawan siapa? Bisa jadi Direktur Min. Gue ya pikir kan? iya, tapi kan maksudnya belum tentu juga, karena kan si yang orang Korea Utara yang punya kekuatan lempar-lemparin batu juga, jangan-jangan dia punya tim khusus supernatural juga. Frank juga kan belum ketahuan. Iya. Ya, Dia udah mati belum? Nah itu kalau dia kemampuannya mirip sama Jang Ji-won, berarti dia belum mati. Karena tuh pas kan episode 1 sampai 7 itu endingnya kan cuma sampai Hisu lagi mau jatuh, mau terpelanting, terus ditahan sama Kang Hun, itu yang tamat. Sampai sekarang kagak dibahas. Iya itu. Ya kan kita penasaran itu gimana, terus orang-orang jadi tahu kekuatan mereka atau gimana gitu kan. Kalau misalkan 7 episode lagi nyeritain hal-hal spesifik kayak kemarin 4 episode terakhir, emang wajib ada season 2 sih. Aku curiganya ya, cerita si Bongsok, Hisu, dan Kang Hun tuh season 2 deh. Soalnya bapaknya Kang Hun juga belum dibahas, ya betul, belum keluar, belum nongol. Dia bakal nongol lah kayak 3 orang gitu yang udah meninggal. Gak ada juga. Tiba-tiba apa tuh dia? Itu dia tuh apa gitu. Apa dia termasuk dalam tim? Nggak tahu ta. Selain ada black team, ada yang lain kali, white team, pink team gitu kan. Iya, itu belum terkuak gitu ya. Jadi masih banyak hal yang masih pertanyaan deh ini gitu. Tapi minimal di episode ini kita lumayan lah ngelihat harmonis keluarga kecil, walaupun pada akhirnya mereka tercerai-berai, tapi kita ngelihat mereka ternyata penuh cinta ketika anak-anaknya pada lahir gitu kan. Yang sedih juga keharmonisan itu ya keluarganya Jang Ji-won,
si istrinya tuh ternyata memendam kayak aku tuh punya rasa bersalah ketika aku tuh nggak hamil mulu dengan masa lalunya dia yang suram gitu. itu, dia ngerasa jangan-jangan gue gak bisa punya anak gitu kan. Ternyata dia pengen punya. Tuh kan si Juwon itu dia orangnya simple. Dia tidak bisa membaca makna tersirat, itu nggak bisa. Jadi dia tuh kayak harus dijelasin, gue pengen hamil. Gue ngerti. Jadi kayak emang harus kayak gitu. Kalau udah diomongin baru dia ngerti gitu. Terus kan. kayak kita tuh bisa makan apa namanya daging setiap sebulan, hari. enggak sebulan sekali juga. Gitu. Itu tuh cuman ya biar kamu pulang cepet. Kode-kode gitu. Dan kita bisa berduaan karena itu di masa ovulasi aku. Kamu pengen hamil? Ya udah. Bilang ternyata gitu kan nih. Iya. Tapi ya tragis ya keluarganya dua-duanya. Jang Juwon. Dan ditutup dengan tangisan Jang Juwon yang aduh Di pemakaman sedih banget. nggak bisa nahan Udah air nggak ada mata yang sih dateng kemarin. lagi. Mana aku nonton di kantor lagi. Oh gitu. Ada orang kayak nangis gitu. Aduh. Apa, lampiaskan saja. Makanya aku menurut aku di episode 2 episode itu main karakternya adalah Jang Juwon. Keren banget. Siap-siap menerima Oscar, Emmy Award, SCTV Award, semuanya dapat kayak gitu. Itu aja sih obrolan kita untuk review berbobot untuk Moving episode 12 dan 13. Episode ini atau konten ini akan selalu ada tiap hari Kamis setelah Moving tayang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Annyeong. Gitu terus pakai channel. Oke.